Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo football lovers dimanapun Anda berada. Apa kabar hari ini? Mudah-mudahan kalian semua diberikan kesehatan yang luar biasa. Dan kembali lagi bersama saya Johan akan menginformasikan bercerita tentang sepak bola Indonesia. Tentunya masih tentang timnas Indonesia yang kabarnya akan melakoni FIFA Matchday lagi pada bulan September dan Oktober nantinya. Tentu bukan hal yang tidak mungkin ketika timnas Indonesia akan melawan tim-tim besar sekelas Argentina pada waktu lalu dan juga Palestina. Namun beberapa kali Bapak Erick Thohir juga telah menyampaikan bahwasanya timnas Indonesia itu di ajang FIFA Matchday akan mencuri poin karena FIFA Matchday pada waktu lalu timnas Indonesia hanya mengalami imbang dan juga kekalahan dengan skor 0-2. Tentu ini akan menjadi sebuah sedikit kerugian karena timnas Indonesia yang tadinya berada di peringkat 149 FIFA saat ini berada di peringkat 150 FIFA, hanya turun satu peringkat. Tapi nggak masalah karena hal ini sudah menjadi sebuah pengalaman yang tidak didapatkan oleh negara-negara tetangga kita, yaitu Malaysia dan juga Thailand. Tentu Indonesia menjadi salah satu negara yang sangat-sangat dinanti-nantikan kabarnya oleh negara-negara yang ada di Asia. Karena kenapa? Karena timnas Indonesia beberapa waktu lalu telah melakoni 2 kali FIFA Matchday dengan jarak waktu yang tidak terlalu jauh, dan yang dilawan ini adalah peringkat di atas timnas Indonesia. Yang pertama melawan timnas Palestina dengan peringkat 93 dunia dan peringkat 1 dunia yaitu Argentina di tanggal 19 Juni 2023. Namun sayangnya di bulan September nantinya yang kabar-kabarnya timnas Indonesia akan melawan timnas Malaysia ini sepertinya tidak akan terjadi. Karena kenapa? Karena timnas Malaysia dikabarkan telah mendapatkan lawan yaitu timnas China pada bulan September 2023 nantinya. Nah, tentu timnas Indonesia akan mencari lagi lawan yang sepadan oleh timnas Indonesia nantinya untuk mendongkrak poin kita agar kita masuk ke dalam peringkat yang lebih tinggi lagi, lebih baik lagi. Tentu target tidak hanya di peringkat 149, tapi bisa 100 besar hingga tahun depan. Ya, mudah-mudahan visi dan misi Bapak Erick Thohir ini bisa terwujudkan dengan segala hal yang telah diusahakan. Banyak ikhtiar ataupun banyak usaha yang sudah dilakukan, baik itu dari tim PSSI era pemerintahan Bapak Erick Thohir dan juga Coach Sintayong yang sudah berusaha meracik menggonta-ganti pemain dengan penuh semangat. Tentu terlepas dari Coach Sintayong, ada 2 orang nama coach atau pelatih yang juga ikut campur dalam kepelatihan, yang juga meluncurkan banyak pemain yang memang sangat-sangat berkualitas. Salah satu diantaranya adalah Coach Indra Safri dan juga Bima Sakti. 2 orang nama ini adalah orang-orang yang menerbitkan atau mengorbitkan pemain-pemain dari usia 16 sampai ke 23 tahun. Lalu selepas itu ditangani oleh Coach Sintayong. Pelatih kepala Coach Sintayong ini memang saat ini dijadikan sebagai pelatih yang berfokus diri terhadap Piala Asia nantinya di tahun 2024. Mengingat kontrak Coach Sintayong di tahun 2023 telah habis, tentu pihak PSSI memperpanjang Coach Sintayong hingga 6 bulan ke depan. Pastinya di bulan Juni ya, di bulan Juni dan bulan Juli, kemungkinan seperti itu. Karena laga di Piala Asia nantinya Coach Sintayong diharapkan dapat mendampingi timnas Indonesia berlaga. Nah, ada target-target yang ditentukan oleh pihak PSSI tentunya kepada Coach Sintayong jika Coach Sintayong nantinya akan diperpanjang kontraknya. Dan kembali lagi ke FIFA Matchday di bulan September tadi, ada pembahasan di beberapa media yang menyampaikan bahwasannya Coach Sintayong akan mendampingi timnas Indonesia untuk berlaga di FIFA Matchday di bulan September nantinya dengan target kemenangan. Tentu mencuri poin adalah salah satu cara agar timnas Indonesia kembali berada di peringkat normal yaitu 149 atau targetnya bisa melebihi itu. Nah, beberapa negara dirumorkan akan berhelat ya, akan bertanding dengan timnas Indonesia, yaitu salah satu diantaranya adalah Malaysia. Nah, dikabarkan pula oleh beberapa media dan juga Bapak Erick Thohir juga telah menyampaikan bahwasanya timnas Malaysia ini sudah memiliki lawan bermain yaitu timnas China ataupun dari Timur Tengah.
Nah, ini patut ditunggu-tunggu karena timnas Malaysia yang dikabarkan akan berlawanan dengan timnas China dan timnas dari Timur Tengah ini akan semeriah timnas Indonesia yang sudah melawan timnas Argentina, dikabarkan seperti itu. Namun, nantinya timnas Indonesia juga tidak kalah meriah karena akan melawan timnas yang sudah masuk dalam radar dari Bapak Erick Thohir dan juga Coach Sintayong. Sudah ada beberapa negara yang dikabarkan telah masuk dalam radar lawan timnas di FIFA Matchday di bulan September dan Oktober nantinya. Ini adalah rencana besar bagi Bapak Erick Thohir untuk menaikkan peringkat timnas Indonesia di bulan September nantinya. Mengingat di bulan Oktober timnas Indonesia kemungkinan besar suka tidak suka dikabarkan tidak akan bertanding melawan negara-negara besar karena Indonesia masuk dalam Piala Dunia dan difokuskan dalam Piala Dunia itu sendiri agendanya ya, dan tidak ikut dalam FIFA Matchday. Jadi di bulan September ini timnas Indonesia akan berfokus pada FIFA Matchday yang akan dihadapkan dengan negara-negara yang sudah diberi kode atau diberi surat oleh Bapak Erick Thohir selaku Ketua PSSI. Nah, sempat juga ada nama Portugal yang akan melawan timnas Indonesia. Namun kabar ini masih belum pasti karena Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan tentu juga memiliki agenda yang sangat luar biasa, agenda yang sangat padat sekali. Ada beberapa negara juga yang sudah masuk radar, namun dikategorikan oleh Bapak Erick Thohir mereka adalah negara-negara ataupun timnas yang memiliki jam terbang yang cukup tinggi, namun juga mereka sudah mengagendakan jadwal bertanding atau bertandang selama 1 tahun penuh. Salah satu diantaranya adalah Jepang dan juga Korea. Nah, Jepang dan juga Korea ini memiliki jadwal disiplin yang sangat luar biasa ya. Mereka memiliki jadwal bertanding selama 1 tahun penuh dan tidak bisa diganggu-gugat dalam jadwal FIFA Matchday-nya. Namun timnas Indonesia tak kalah seru. Timnas Indonesia dikabarkan akan melawan salah satu negara besar yang nantinya akan ditargetkan menjadi salah satu pembelajaran dan juga menjadi sebuah kemenangan bagi timnas Indonesia. Artinya, diprediksikan kemungkinan timnas Indonesia akan melawan peringkat yang mungkin hampir setara ataupun di atasnya sedikit. Kalau di bawahnya itu juga bukan tidak mungkin ya, karena timnas Indonesia mengincar kemenangan, mengincar sebuah poin gitu kan. Ya tadinya di peringkat 149 dan merosot ke peringkat 150 itu bukan hal yang terlalu sulit lah ya, karena timnas Indonesia memiliki bekal pemain-pemain yang sudah sangat berpengalaman melawan timnas Palestina dan juga melawan timnas Argentina. Bahkan beberapa pemain timnas Argentina pun menyampaikan bahwasanya timnas Indonesia memiliki pemain-pemain abroad, pemain-pemain yang naturalisasi, juga memiliki kualitas yang tidak jauh berbeda dengan pemain-pemain yang bermain di liga lokal. Tentu ini adalah sebuah pengakuan juga dari negara besar ya. Tentunya pemain-pemain yang memiliki pengalaman yang sangat luar biasa seperti Garnacho yang sebelumnya sempat dikantongi oleh Asnawi Mangkualam yang sempat menyeleding, kemudian diseleding balik, nyatanya malah membuahkan pelanggaran. Tentu ini menjadi sebuah bekal bagi timnas Indonesia dan juga tim yang akan berlaga di Piala Asia nantinya. Tentu target Bapak Erick Thohir sendiri di bulan September ini untuk menaikkan peringkat timnas Indonesia bukanlah tidak penting, namun ini adalah sebuah hal yang penting sekali karena peringkat yang sebelumnya seperti yang saya katakan tadi bahwa peringkat Indonesia sudah menurun 1 poin di peringkat 150, tapi akan dikejar lagi dengan mendapatkan lawan yang setara ataupun mungkin peringkatnya seimbang dengan timnas Indonesia sehingga Indonesia mampu bermain dengan maksimal dan mampu melawan timnas yang akan ditantang di FIFA Matchday nantinya agar timnas Indonesia dapat meraih poin dan juga meraih pengalaman yang sangat baik untuk bekal di Piala Asia nantinya. Ya, football lovers, tahukah bahwasanya beberapa media juga telah mengabarkan Bapak Erick Thohir telah merencanakan rencana yang panjang bagi timnas Indonesia untuk melawan tim-tim besar, tapi tidak setiap waktu, setiap FIFA Matchday akan menjalani pertandingan bersama tim-tim yang memiliki peringkat di atas jauh dari timnas Indonesia. Salah satu contohnya seperti pada waktu lalu yaitu timnas Argentina. Tidak, tapi timnas Indonesia di laga FIFA Matchday itu akan lebih fokus kepada peringkat ya atau
rankingan di FIFA. Tentunya target Bapak Erick Thohir sendiri sampai dengan tahun depan dan tahun-tahun berikutnya, timnas Indonesia minimal bisa masuk dalam peringkat 100 besar. Ini minimal, karena timnas Indonesia juga sudah mengalami perubahan yang cukup banyak dari mulai PSSI sampai dengan ke timnas dengan tim-tim inti yang memang memiliki cover atau memiliki tim-tim inti dan juga tim yang cadangan gitu kan. Kualitas yang sangat baik sekali dipilih oleh Coach Sintayong secara langsung dan beberapa tim kepelatihan melalui diskusi yang cukup panjang dari usia berjenjang ya, dari usia 16 tahun hingga 23 tahun dan dinaikkan ke pemain senior. Beberapa diantaranya juga ada Marcelino Ferdinand dan juga Arhan Pratama, kemudian banyak lagi pemain-pemain lainnya yang berada di usia berjenjang tersebut bisa naik ke pemain senior. Dan ini pembuktian bahwasanya tidak ada yang tidak mungkin di pemain timnas, baik itu usia 16 tahun, 17 tahun sampai dengan 23 tahun, mereka masih bisa bermain di timnas senior. Nah, inilah salah satu kabar yang patut kita ceritakan di sini dan patut kita bahas di sini. Karena timnas Indonesia saat ini memang membutuhkan lawan bermain yang minimal sepadan atau mungkin berada di sedikit di atas timnas Indonesia agar di bulan September nantinya FIFA Matchday timnas Indonesia akan meraih poin penuh dan naik ke peringkat berikutnya. Kalau bisa lebih tinggi daripada peringkat sebelumnya yaitu 149. So buat football lovers dimanapun Anda berada, saatnya kalian untuk berkomentar. Baiknya timnas Indonesia melawan timnas apa coba? Silakan berkomentar di lini komentar ya. Tinggalkan komentar serta jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis. Jangan lupa like karena like itu juga gratis. Sebarkan informasi ini untuk semua rekan-rekan Anda yang mencintai sepak bola Indonesia. Tentu informasi ini akan dapat lebih baik lagi, akan dapat lebih berkembang lagi, dan lebih maju lagi, terupdate lagi atas dukungan kalian semua sebagai football lovers atau pecinta sepak bola dan yang setia melihat video cerita bola terkini. Mungkin itu saja football lovers, terima kasih sudah menyaksikan video ini hingga akhir. Sampai jumpa di lain waktu, saksikan video-video lainnya dan jangan lupa subscribe, oke? Karena subscribe itu gratis. Saya Johan pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.